nazar godong, kami ribut karena nazar omong kosong, kami ribut karena saya dirugikan, nama baik saya dicemarkan. Yang ingin saya sampaikan Pak Jaksa, kenapa saya minta waktu untuk cerita. 100.000 hektar itu hampir 2 kali DKI. Dan untuk mengetahui potensi daerah yang hutan dan 1,5 hampir 2 kali DKI, saya memerlukan puluhan geologis. Saya merekrut waktu itu 60 geologis dengan gaji minimal 10 sampai 25 juta per orang. Di bisnis ini saya nombok hampir 3 miliar Pak. Sedangkan di media online disebut saya dengan nazar diberi uang 3 miliar untuk ngurus tambang. Faktanya sesuai dengan BAP yang saya sebutkan di sana, saya dikasih nazar 2,5 miliar untuk operasional yang cair 1 miliar, dikasih 10 miliar untuk jaminan investasi yang saya minta di awal, sedihnya yang cair cuma 2 miliar. Yang itu tidak cukup untuk membayar geologis yang saya rekrut untuk melakukan inventarisasi potensi tambang batu bara di wilayah lebih dari 100.000 hektar sebelum kita mohonkan menjadi sebuah izin dan dikeluarkannya IUP. Jadi coba saya ulang, Saudara ulang, yang cair tadi akan saya lihat berapa tadi? Yang cair? Yang cair 1 sama 2 miliar. 1 dan 2 miliar. Saya ralat keterangan saya di sana, Ya. karena itu peristiwa yang sangat menyakitkan hati saya. Saya menjelang Lebaran Pak Jaksa dikejar-kejar oleh puluhan geologis karena gajinya nggak dibayar. Sampai saya cairkan tabungan anak saya untuk menutupi kebrengsekannya nazar. Jadi ketika cerita ini diulang, saya lebih banyak melupakan cerita ini daripada mengingatnya. Karena mengingat cerita ini menyakitkan hati saya. Nah, uang yang 1 dan 2 miliar itu apakah dipergunakan hanya untuk tadi bayar gaji tadi? Sebentar ya, saya ambil data ya, sebentar ya. Ya. Yang mulia Majelis Hakim dan yang saya hormati Bapak Jaksa sekalian, saya ingin Bapak membuka lampiran 3, ini terkait dengan cek. Lampiran 3 poin B, kewajiban. Kewajiban di nomor 4. Di kewajiban pemilik IUP nomor 4 menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar 100.000 US dollar, kira-kira 1 miliar lah Pak, pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu alasan saya meminta 10 miliar pada Nazarudin, karena di peraturan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, setiap konsesi harus memberikan jaminan 1 miliar. Makanya kemudian sebelum semuanya dimulai, saya pertegas sama Nazarudin, Zan, saya inisiator pembentukan tambang karena Anda yang minta. Yang saya minta untuk Anda siapkan adalah siapkan 10 miliar untuk jaminan investasi 10 IUP yang akan kita ajukan. Jadi saya tidak ngarang Pak Jaksa dan Pak Hakim, ini ada landasan dan ada pijakannya. Kenapa saya minta 10 miliar? Lalu kenapa saya minta 2,5 miliar? Jadi saya pertegas lagi, 10 miliar adalah jaminan investasi yang harus disetorkan sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Bank Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Jadi sekali lagi,
10 miliar adalah dana yang harus disetorkan per 1 miliar untuk satu konsesi. Karena yang kita ajukan 10 konsesi, maka saya minta Nazarudin menyiapkan 10 miliar. Apa faktanya? Ini faktanya. Sebelum saya ke Kutai Timur, saya sudah tahu kalau ada peraturan ini. Lantas selanjutnya saya minta disiapkan 2,5 miliar. Buat apa 2,5 miliar? Buat operasional, buat buka kantor, buat gaji geologis, buat pengeboran, buat survei dan kelengkapan alat-alat survei. Itu aja nggak cukup, Pak Jaksa. Silakan diteruskan. Kalau terkait dengan pengurusan izin, apakah saudara mengeluarkan uang? Terkait dengan pengurusan izin, saya tidak mengeluarkan uang. Tidak mengeluarkan uang? Ya. Kalau yang diterima oleh kepala dinas pertambangan itu? Yang saya serahkan ke dinas pertambangan adalah permintaan bantuan, dan itu biaya operasional yang saya minta. Kalau ada staf dari dinas pertambangan yang bisa diperbantukan pada hari libur, Sabtu dan Minggu, untuk menyurvei, Pak Jaksa bayangkan, yang saya ajukan 10.000 konsesi, luasnya hampir 2 kali Jakarta. Coba kita bayangkan, Jakarta luasnya 2 kali jadi hutan dan harus saya survei. 60 geologis yang saya rekrut tidak cukup, Pak. Maka kemudian saya minta bantuan. Jadi cek yang saya berikan ke Pak Wijaya Rahman itu bukan suap, bukan sogok agar izin dikeluarkan, tapi permintaan bantuan karena saya kekurangan tenaga kerja untuk melakukan survei. Dan sedihnya Pak Jaksa, cek itu kosong. Yang saudara serahkan kepada Wijaya Rahman berapa jumlahnya? 1, Pak. 1M. 1 cek 500 juta. 500 juta. Ya. Tidak ada yang lain ya? Tidak ada yang lain. Itu pun kosong. Kosong, Pak. Saking malunya karena cek itu kosong, pada momentum yang berbeda, setelah saya anggap urusan ini selesai, saya datang ke perayaan ulang tahun Kutai Timur, saya kasih ke Wijaya Rahman 100 juta dari uang saya pribadi. Kenapa? Malu, Pak. Pernah ngasih cek, pernah nyuruh dia kerja, pernah nyuruh timnya kerja, duitnya nggak ada. Ketika saya datang lagi sebagai bentuk moral sudah nyuruh orang, saya di agama saya diajarkan oleh Nabi saya untuk melakukan idfa ujratal ajri qabla an jafa irquhu. Bayar upah pekerja sebelum kering keringatnya. Pak Jaksa dan Pak Hakim bayangkan, kepala dinas pertambangan saya suruh bantu saya survei, giliran harus dibayar, ceknya kosong. Kalau Bapak jadi saya yakin Bapak malu. Nah, karena saya merasa malu, maka pada kesempatan berikutnya saya datang ke Kutai Timur, saya bayar menggunakan uang saya 100 juta. Yang saya sedih ketika Pak Wijaya Rahman kemudian dimintai keterangan oleh KPK, saya baca di media online, uang 100 juta yang itu uang saya, sebagai bentuk malu saya sama dia karena sudah membantu saya, itu dikembalikan ke KPK. Yang ingin saya tegaskan, itu bukan uang nazar hasil korupsi, tapi uang lilur hasil kerja dari pekerjaan yang halal. Usul saya, kembalikan uang 100 juta itu pada Pak Wijaya Rahman. Saya harap penonton jangan berdebu, biarkanlah persidangan yang berjalan apa aja. Karena ini bukan arena pertandingan. Silakan. Saudara saksi di dalam BAP nomor 13 terkait dengan di situ penyidik menanyakan pengembalian uang 3 miliar. Ya. Itu saudara bisa jelaskan terkait dengan jawaban saudara? Saya sebenarnya Pak Jaksa masih belum nyambung untuk apa saya mengembalikan uang. Karena faktanya Pak Jaksa, saya malah rugi 3 miliar. Yang saya sedih, ini yang saya sedih. Saya ini pegiat anti korupsi, Pak Ketua, Pak Jaksa. Yang saya sedih, uang yang saya pakai dari Nazarudin, hasil kesepakatan bisnis saya dan Nazarudin adalah uang hasil korupsi. Itu yang saya sedih. Karena saya merasa ini amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah Tuhan untuk berjalan di jalan yang benar, maka saya merasa untuk menyanggupi itu, walaupun semestinya saya harus minta ganti sama Nazarudin 3 miliar.
Akhirnya yang saudara kembalikan kepada penyidik berapa? Belum saya kembalikan Pak Ketua. Belum. Ya. Belum ya. Alasan lainnya kenapa nggak saya kembalikan adalah ini urusan saya dengan Nazar dan tidak ada kaitannya dengan sidang kita hari ini. Saudara saksi, saya agak mundur sedikit. Ini kalau saudara berkomunikasi dengan terdakwa, apakah pernah menggunakan BlackBerry? Ya, BlackBerry ya. ya. Apakah saudara mengenal terdakwa itu pernah di dalam BlackBerry-nya menyebutkan sebagai Wisanggeni? Kontak BlackBerry saya 1000-an Pak Jaksa, dan saya tidak pernah teliti satu persatu. Nama Mas Anas di BB saya tulis Anas Urbaningrum. Saudara, tolong saudara ingat apakah pernah itu dari terdakwa Anas Urbaningrum disebut profilnya menyebutkan diri sebagai Wisanggeni? Pak Jaksa, Seingat saudara saja. nama Mas Anas di profilnya saya tulis Anas Urbaningrum. Jadi kalau Pak Jaksa tukeran PIN BB sama saya, lantas nama Pak Jaksa saya tulis Soekarno misalnya, oleh Pak Jaksa diganti dengan nama lain, yang muncul di BB saya tetap Soekarno Pak Jaksa. Jadi kalau Mas Anas di BB saya yang nongol saya tulis Anas Urbaningrum, sekalipun Mas Anas mengganti namanya dengan nama Nazaruddin misalnya, ya yang nongol tetap Anas Urbaningrum di BB saya. BB begitu Pak Jaksa, minimal BB yang saya pegang seperti itu. Jadi Mas Anas itu berarti kan saudara menjelaskan kenal sudah lama. Betul. Beliau publik figur. Ya. Nah, jadi ketua umum Partai Demokrat. Ya. Dan menyatakan berhenti. Berarti kan ada memori tersendiri. Ya. Kenangan tersendiri tentang Mas Anas. Ya. Ini masih terkait dengan BBM Wisanggeni itu. Apakah pernah misalnya terdakwa mengirim BBM bunyinya kayangan bubar gitu? Nggak tahu. Oh, tidak tahu. Kayangan bubar itu maksudnya apa Pak Jaksa? Saya tanya pada saudara. Ya saya nggak tahu. Saya penasaran aja jadi Kena ingin tahu. satu-satu. Kena satu-satu ya. Wisanggeni memang bisa bikin kayangan bubar. Anies pusing, Ruhut minum racun, sekarang Mahfud MD bubar, kayangan bubar. Pernah nggak seperti Oh itu? enggak. Tidak. Anas Urbaningrum yang saya kenal santun. Itu enggak santun Pak Jaksa. Saya rasa enggak mungkin Anas Urbaningrum nulis begitu. Oke, ini ada BP juga. Ini Pak Lur. Di sini menjawab, saya sangat rileks malah bos. Ini baru bangun tidur, mau tidur lagi. Semalam begadang sama teman-teman dari kampung yang baru datang ke Jakarta. Jual mangga di pasar induk. Baru tidur jam 6 pagi tadi. Kepala masih berat dan mau tidur lagi nih. Ya. Kemudian percayalah bos, urusan Tamil dan Kuningan sedikit pun tidak mengganggu saya. Kemampuan retorika saya masih saya yakini di atas kemampuan orang-orang Kuningan. Hebat. Itu. Kemudian izin turu dhisik bos. Nah, kemudian sekarang jawab, sopir dan mobil Velfire saya dipakai Tridianto biar acting seru dia di Kuningan gitu. Pernah nggak merasa begitu? Saya kebetulan bawa BlackBerry Pak Jaksa. Kontak BlackBerry saya dulu 1, lalu saya pecah jadi 2. Sebentar, yang mau saya jelaskan, kontak BlackBerry saya 1000. Saya tidak mungkin mengingat komunikasi satu persatu, sekalipun itu misalnya dari Ketua Umum Demokrat. Jadi, Ya sama halnya misalnya dengan Pak Jaksa, katakanlah ada dapat pertanyaan saya, mohon maaf, terkait dengan
konten BBM yang saya bacakan tadi, apakah saudara ingat atau tidak? Lupa Pak Jaksa. Lupa. Oke. Saja. Kalau saya cukup, akan dilanjutkan oleh teman JPU yang lain. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Sarifah, Ibu Sarifah ya. Ibu tadi di bagian marketing ya. Betul Pak. Kalau atasan langsung saudara siapa? Ibu Mindo Rosalina Manulang. Ibu Mindo Rosalina Manulang ya. Terkait masalah proyek-proyek, apakah saudara pernah mendengar istilah menggiring anggaran? Pernah. Pernah. Itu apa menggiring anggaran itu? Yang saya tahu anggaran yang ada di yang sudah turunnya nantinya akan turun itu alokasinya sudah ditentukan. Betul. Menggiring anggaran itu apakah lokasinya itu ada di departemen lain atau ada di DPR? Masihnya tuh pembahasannya. Yang saya tahu masih pembahasan di DPR. Masih di DPR. Oke. Terkait menggiring anggaran, apakah saudara ataukah Ibu Mindo yang sering keluar? Lebih sering Ibu Mindo Rosalina yang Kalau keluar. saudara? Saya lebih banyak urusan teknikal setelah penanganan tender. Oke. Apakah kemudian dibuat laporan, katakanlah per proyek, katakanlah proyek A itu ya. Kemudian berapa biayanya, kemudian berapa untungnya, itu hanya dibuat rincian yang seperti itu. Saya tidak tahu, itu biasanya orang keuangan yang ngurus itu. Oh, itu orang keuangan ya. Itu bukan bagian dari pekerjaan Marketing. marketing. Betul. Ketika menjadi marketing, tapi pernah juga Ibu keluar, katakanlah bersama Mindo atau sendiri atau bersama Bu Clara Moren. Dengan Bu Mindo, ya suka keluar. Apakah saudara pernah dianugerah itu membuat suatu fakta integritas? Seingat saya tidak pernah. Tidak pernah, pada masa tidak pernah. Yang intinya tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan. Seingat saya tidak pernah, Pak. Oh, tidak pernah. Kalau ada istilah tidak boleh membawa nama bos ketika keluar, saudara pernah? Nama pimpinan di anugerah itu pernah? Kalau berbicara ketika melakukan marketing kemudian nama pimpinan itu akan kena denda. Yang saya tahu bukan kena denda sih, tapi diarahkan ke sana. Diarahkan tidak boleh menyebut nama pimpinan. Betul. Oke. Itu siapa yang itu? Nama pimpinan siapa? Pak Nazarudin. Pak Nazarudin. Tidak boleh menyebut nama Nazarudin. Betul. Oke. Selain nama Nazarudin, apakah ada orang lain lagi di pimpinan di situ? Saya tahu pimpinan tertinggi saya Pak Nazarudin. Oke, Pak Nazarudin saja. Oke. Kemudian saya ke Pak Lilur ya. Pak Lilur ya. Ini tadi ada PT Parama Nusantara. Itu ada 8 pemilik saham. Betul. Terus pembagiannya berapa persen di sini? Datanya kan sudah ada, saya nggak ingat Pak. Oh, tidak ingat. Kemudian saudara tidak ingat. Ini apakah ada siapa direktur utamanya, siapa yang bagian operasionalnya di situ? Direktur utamanya saya. Pak Lilur, ya? Direktur-direktur lainnya ada Gunawan Wahyu Budiarto. Komisaris utamanya waktu pertama kali dibuat Pak Anas Urbaningrum. Oh, Pak Anas. Lalu Pak Anas mengundurkan diri ketika beliau menjadi anggota dewan. Bukti pengunduran dirinya sudah terdaftar di Kemenkumham. Sebulan sejak dia mengundurkan diri kalau nggak salah. Itu kalau Pak Anas sejak itu beli 1 Oktober 2010 ya, 2009. Saya nggak ingat Pak Jaksa, tapi ada di sini semua. Ada di situ ya. Ya, dan saya Mengundurkan rasa diri ya, pada awalnya. Oke. Terkait masalah tujuan pendirian dari PT Parama itu
apakah untuk membantu teman-teman saudara? Betul. Jadi semua yang ada di situ itu tidak punya duit, tapi punya kecerdasan. Oh, gitu. Apakah tujuan utamanya adalah membantu secara ekonomi kepada Tepatnya berinteraksi bersama-sama, bekerja bersama-sama, menjaga silaturahim, mencari rezeki Allah sama-sama. Ya. Ini kalau keterangan saudara itu adalah membantu pada menurut saya melihat saudara Anas Urelum sebagai orang yang susah secara ekonomi. Ini dari tujuan dari PT Parama itu. Ya, jadi kalau perbandingannya, ini kita kembali pada level perbandingan, pada posisi komparasi. Jadi misalnya saya bisa bilang Abu Rizal Bakri lebih miskin dari Bill Gates. Itu benar Pak. Tapi Abu Rizal Bakri nggak miskin untuk ukuran Indonesia. Sejak saya bikin perusahaan itu, waktu saya bikin perusahaan itu, minimal mobil Anas masih bagusan mobil saya. Jadi 2008 waktu saya ketemu Mas Anas masih naik Camry kalau nggak salah. Saya juga naik Camry dan beberapa mobil lain. Yang Camry saya lebih bagus dari Camry-nya Anas. Jadi tidak kelihatan susah banget lah ya begitu ya. Ya komparasinya seperti tadi. Abu Rizal Bakri lebih miskin dari Bill Gates. Kemudian, apakah akhirnya PT Parama Nusantara itu aktif sampai dengan sekarang? Aktif tidak aktif Pak. Jadi saya ini punya banyak konsesi di beberapa tempat yang memerlukan perusahaan. Kadang kalau perlu saya pakai, kadang nggak saya pakai. Apakah PT Parama ini ada kaitannya dengan Nazarudin? Tidak ada. Pernah ditawar Nazarudin 2 miliar untuk dibeli. Tetapi Ya, Nazar alasannya mau beli itu karena dia pingin ada nama Anas di perusahaannya. Padahal saya udah bilang sama Nazarudin, Mas Nazar, bikin perusahaan itu cuma 10 juta. Mas Nazar minta aja sama Mas Anas, tanda tangan, bikin aja perusahaan dengan Anas. Tidak perlu bikin perusahaan saya, beli perusahaan saya 2 miliar. Jadi saya tolak waktu itu Pak. oke. Kemudian apakah dari awal tadi 2008 ya, apakah pernah ada kegiatan di mana Anas akhirnya apakah mendapat penghasilan dari PT ini? Tadi kan saudara mengatakan sebagai komisaris. Ya, niat tidak harus sama dengan kenyataan. Harapan tidak harus sama dengan kenyataan. Kalau di saya itu saya mengenal al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Saya berusaha, Tuhan yang menentukan. Waktu itu saya punya cita-cita tinggi dan keinginan luhur dengan kerja sama-sama dengan kawan-kawan termasuk Mas Anas Urbaningrum yang kawan saya sejak tahun 96. Saya berpikir kita bisa berbagi rezeki. Bahwa niatan saya tidak sesuai dengan kenyataan, minimal sudah saya niati dan oleh Tuhan dikasih pahala 1, Pak Jaksa. Kemudian tadi saudara mengatakan secara ekonomi masih lebih bagus gitu ya. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa banyak punya perusahaan. Ya. Perusahaan apa saja yang saudara miliki? Nggak ingat Pak. Saking banyaknya atau bagaimana itu? Ya karena memang tidak perlu saya ingat. Saya punya beberapa konsesi di beberapa kabupaten yang itu tidak ada kaitannya dengan Nazar, itu nggak ada kaitannya dengan Anas, dan saya rasa tidak perlu saya sebutkan di persidangan kali ini. Oke. Kalau sebagai jabatan di suatu perusahaan, saudara sebagai direktur utama ada berapa perusahaan? Kebanyakan perusahaan yang saya buat adalah perusahaan yang ditujukan untuk memperoleh konsesi. Jadi perusahaan tidak aktif Pak. Perusahaan tidak aktif saudara beli atau itu maksudnya? Saya bikin. Bikin atau membeli perusahaan? Saya bikin. Buat baru maksudnya? Buat baru. Nah, kalau tidak aktif itu maksudnya apa? Pengajuan konsesi itu tidak bisa satu tempat satu PT Pak. Kalau konsesinya kita jual, satu PT misalnya punya 3 konsesi, kalau satu kita jual, ya 3-3-nya jual Pak. Oke, tadi saudara mengatakan PT Parama Nusantara tidak ada kaitannya dengan Muhammad Nazarudin. Iya. Betul ya? Ini keterangan saudara di poin nomor 7. Saya bacakan. Baik.
PT Para Nusantara tidak aktif semenjak adanya perkara saudara M. Nazaruddin pada tahun 2011. Ini kok saudara bisa menerangkan seperti bagaimana? Kaitannya apa ya? Ya, karena ada pertanyaan, sejak kapan PT Parama Nusantara nggak aktif? Ya jawaban saya itu. Nah, kenapa kok nyangkut-nyangkut Nazaruddin misalnya gitu? Apakah ada sahamnya di situ? Kan tadi Oh tidak nggak ada, ya kebetulan aja. Kebetulan aja. Di teori ilmiah ada yang namanya koinsiden, Pak Jaksa. Koinsiden itu kebetulan. Kebetulan. Ya kebetulan Nazar kabur, ada masalah, perusahaan saya nggak aktif juga. Oh begitu. Jadi Itu koinsiden, itu ilmiah. Dua kejadian yang berbeda maksud saudara. Betul. Itu ilmiah, Pak Jaksa. Tidak ada sangkut pautnya begitu mas. Tidak ada sangkut pautnya. Dilanjut ya mulia. Oke, silakan. Terima kasih. Ini ke saya apa ke Ke saudara? Pak Lilur. Iya, Pak. Ya. Dilanjutkan saja tadi, melanjutkan keterangan dari saksi Lulur. Lilur, Pak. Lulur ya. Ya, jangan lulur, Pak. Yang waktu awal menyebutkan bahwa ketemu Mas Anas karena ada keperluan. Ya, Nah, tadi belum dijelaskan itu keperluan apa itu. silaturahim, Pak. Keperluan spesifiknya saya lupa karena peristiwa itu kan sudah 5 tahun yang lalu, Pak. Ya. Tapi memang ketemu memang ada keperluan gitu. Ya, dan Cuma- ketemunya keperluannya itu bukan untuk kenalan sama Nazaruddin. Jadi Ya. saya pertegas saja. Ya, udah tadi sudah Ya, disebutkan. biar nggak dikejar Bapak, saya pertegas saja begitu. Baik, ya, kemudian apakah saudara kenal dengan Julianis? Kenal, Pak? Kenal ya? Kenal banget. Oh, kenal banget. Kenal dalam hubungan apa ini? Kenal dalam hubungan saya nagih, kenapa ceknya nggak cair-cair? Oh, begitu ya. Lagi ceknya nggak cair-cair. Iya. Ya. Saudara, Karena setelah saya dikasih cek sama Nazar, Nazar meminta saya, Nazar saya tagih nih Pak, ceknya nggak bisa saya cairkan, Nazar saya tagih. Ketika Nazar saya kejar, saya tagih, Nazar nyuruh saya nagih ke Yulianis. Jadi di situ saya tambah akrab sama Yulianis. jumlahnya yang cair hanya 3 miliar tadi sudah sebutkan. Ya, Jumlahnya yang cek yang nggak cair berapa miliar? lah itu Cek. 10 miliar tambah 12 tambah 2,5 miliar, 12,5 miliar dikurangi 3 miliar, 9,5 berarti yang nggak cair. 9,5 ya. Ini pengusaha bodong ini Pak. Ya. Tadi saudara menyebutkan tadinya berdiat mengembalikan uang 3 miliar ke KPK kan itu. Ya, Tadinya kan ya. ya. Selain Dan masih akan saya kembalikan. Ya, oke itu kami berterima kasih dan apresiasi tersebut. Maksudnya adalah selain berniat mengembalikan ke KPK, apakah pernah saudara mengembalikan uang Nazar itu ke pihak lain? Enggak, Pak. Uang dari Nazar, Enggak. misalnya ke Nazar kembali, ini saya kembalikan. Enggak. Kalau ada begitu atau Enggak. Julianis ini saya kembalikan aja. Enggak. uang. Kaitannya dengan tambang tidak pernah. Ya, kaitannya dengan tambang ini. Ya, kaitannya dengan Arina Kota Jaya dan tambang Kutai Timur tidak pernah ada urusan uang yang saya kembalikan. Tidak ada pernah mengembalikan sepeser pun. Sepeser pun, Pak. Terima kasih. Betul. Saya pertegas kaitannya dengan Kutai Timur ya, Pak. Sepeser pun tidak pernah. Ya, cukup. Kami dari JPU sudah cukup majelis. Sarifah ya. Iya, Pak. Saudara tadi mengatakan saudara adalah marketing perusahaannya Nazaruddin. Perusahaan apa itu? Yang saya tahu saat saya melamar pekerjaan di sana di PT Anugerah Nusantara. Anugerah Nusantara. Betul. PT Anugerah Nusantara atau Anugerah Nusantara Group? Awalnya di PT Anugerah Nusantara. Terus Kemudian saya nggak tahu gimana ada perubahan manajemen sehingga PT Anugerah menjadi salah satu perusahaan di Permai Group yang di saya tahu Permai seperti itu. Group. Permai Group bukan Nusantara Group. Betul Pak. Maksudnya yang kantornya di Mampang. Iya Bukan yang betul. di Tebet. Iya betul. Jadi saudara waktu itu sudah berkantor di Mampang. Saya pernah berkantor di Mampang. Pernah. Terus berhenti. Iya betul. Sejak kapan berhenti? Di Desember 2010. Kenapa berhenti? Ada urusan pribadi Pak. Urusan pribadinya kalau boleh ditahu Bapak. Saya kebetulan melanjutkan studi jadi saya berhenti.
bukan karena ada kasus-kasus yang berkaitan dengan Permenko. Tidak. Benar, saudara sudah disumpah. Iya betul. Tidak. Kami akan melihat sinkronisasi jawaban saudara. Silakan Pak. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara itu tidak kenal sama terdakwa. Iya Lalu betul. kemudian pada saat penuntut umum menanyakan, saudara jawab, saudara tahu, tapi tidak kenal. Iya. Apa beda tidak kenal sama tidak tahu? Kalau tidak kenal, saya secara pribadi memang tidak kenal dengan Pak Anas. Setelah itu saya tahu bahwa Pak Anas sering ke kantor Anugrah karena Pak Anas adalah teman dekat dari Pak Nazarudin, di mana Pak Nazarudin sebagai pemilik atau owner dari Anugrah Nusantara. Dari mana saudara belajar antara tidak kenal dengan tidak tahu itu berbeda? Dari mana saudara ambil definisi? Biar kita samakan persepsi. Kalau tidak kenal artinya, kalau kenal kan berarti saya pernah Referensi saudara apa? ya Untuk menyatakan berbeda antara tidak kenal sama tidak tahu. definisi bahasa Indonesia Pak. Ya, di mana referensinya? Boleh bahasa Indonesia mana? Ya, Saudara baca buku yang apa? saya tahu, Kamus mana? yang saya tahu kalau untuk Artinya saya tidak mau di sini ini ada saksi yang bersilat lidah. Di sini fakta. iya Pak. Saya memang tidak Jangan bahasa kenal. Indonesia kemudian dijadikan alat untuk bersilat lidah di sini. Makanya saya pengen tahu referensi saudara apa. Yang saya tahu kalau Supaya untuk sama persepsinya. iya Pak, yang saya tahu kalau untuk ejaan yang disempurnakan, ketika kita tidak pernah bertatap muka atau bukan bertatap muka, berbicara secara langsung, itu artinya saya tidak kenal. Yang saya tahu seperti itu persepsinya. Kalau saya tidak pernah bicara, tidak pernah bertatap muka atau tidak pernah dikenalkan, itu artinya saya tidak kenal. Tapi kalau tahu, saya tahu seperti di TV ada public figure A, saya tahu, tapi saya tidak kenal karena saya tidak pernah berbicara langsung dengan mereka. Seperti itu. Kemudian kalau dengan Nazarudin bagaimana? Kalau dengan Pak Nazarudin saya kenal.